Dari lokasi rekonstruksi kita bergabung dengan Rifai Pamone. Rifai, apakah proses rekonstruksi sudah selesai dilakukan? Sudah selesai, Andini. Sekitar 20 menit yang lalu proses rekonstruksi yang direncanakan oleh Polda Bali hari ini sudah dilaksanakan sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Meski sedianya dua tersangka dan juga sejumlah saksi, Andini, secara berurutan telah dihadirkan sejak pukul 10 pagi, namun proses rekonstruksi ini harus tertunda selama kurang lebih 2 jam dikarenakan tersangka Margaret Megawe sempat menyatakan tidak ingin mengikuti proses rekonstruksi tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah 3 anggota dari tim kuasa hukumnya dari grup Hotma Sitompul hadir di TKP, Andini, kemudian seluruh proses rekonstruksi baru bisa dimulai sekali lagi mulai pada pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, seluruh proses rekonstruksi diawali dengan 17 adegan melibatkan 2 saksi yang merupakan penghuni kos di rumah Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur Bali, yaitu Rahmat Andono dan juga Susiani. Seluruh keterangan terkait dengan apa yang disaksikan oleh saksi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah di tanggal 16 Mei 2015 seluruhnya diungkapkan. Intinya masih melihat keberadaan dari Agus Tai dan juga Angelin yang melakukan rutinitasnya, termasuk memberikan pakan terhadap ternak ayam yang memang dipelihara di bagian belakang rumah, dan juga menambahkan bahwa meyakini keberadaan Margaret berada di dalam rumah pada saat tersebut. Kemudian dari seluruh proses tersebut kembali berlangsung beberapa adegan hingga ke adegan yang ke-50 terkait dengan proses pembunuhan yang diakui oleh Agus Tai dalam BAP-nya dilakukan oleh Margaret juga dilakukan. Dari seluruh proses adegan tersebut, meski sudah dimulai oleh pihak kepolisian dari Polda Bali, Margaret tidak mau melakukan satupun reka adegan sehingga seluruh rekonstruksi tersebut melalui upaya pengadaan pemeran pengganti untuk Margaret. Seluruh proses dilakukan dari reka adegan ke-50-an hingga ke-80. Proses pembunuhan atau Angelin mengalami penyiksaan hingga berujung pada kematian, lalu proses melibatkan Agus Tai untuk menguburkan jasad Angelin dilakukan satu persatu. Dari seluruh keterangan rekonstruksi yang berlangsung secara tertutup, kami mendapatkan informasi dan mengumpulkannya dari tim kuasa hukum Agus Tai yang dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa saat seluruh proses reka adegan ini dilakukan, Andini, diyakini bahwa proses pembunuhan sepenuhnya dilakukan oleh Margaret Megawe dan TKP-nya berada di kamar Margaret. Agus Tai dalam proses pembunuhan tersebut, dalam rekonstruksi ini dijadikan sebagai saksi dan menunjukkan seluruh posisi apa saja yang dilihatnya. Agus Tai sempat menyaksikan bahwa Angelin memang dijambak lalu dibenturkan ke dinding sehingga mengalami luka dan kemudian terkapar. Agus Tai juga mengakui bahwa dirinya memang diminta oleh Margaret selaku majikannya pada saat itu untuk menguburkan jasad Angelin, memberikan baju, lalu kemudian juga menambahkan boneka di jasad Angelin pada saat akan dikubur. Pernyataan ini akan kami kembalikan untuk didengarkan oleh seluruh pemirsa, dan sekali lagi hal ini disampaikan oleh pengacara dari Agus Tai Hamdan Mei, yaitu Hotman Paris Hutapea. Adegan penguburan, di mana adegan terakhir itu adalah yang menguburkan adalah Agus, tapi disaksikan dibantu oleh Ibu Margaret. Bahkan posisi mayat yang mutar di dalam kuburan tersebut adalah Ibu Margaret. Okay? Hal yang kedua yang paling penting adalah rekonstruksi hari ini sudah arahnya sudah jelas bahwa TKP di kamarnya Margaret. Satu hal yang bisa dipastikan, Andini, bahwa dari proses rekonstruksi selama kurang lebih 3 hingga 4 jam ini belum diketahui apa sebenarnya yang menjadi motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Margaret. Apakah pembunuhan ini berencana ataukah memang terjadi seketika? Demikian, kembali ke Jakarta, Andini. Rifai Pamone, terima kasih. Pemirsa, sebanyak 81 adegan diperagakan untuk mengetahui kronologis pembunuhan.
Pengembangan penyidikan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Angelin terus dilakukan. Hari ini, Polda Bali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Angelin dengan menghadirkan 2 orang tersangka, yaitu Margaret Megawe dan Agustinus Tai. Rekonstruksi mulai digelar pukul 11 siang di lokasi kejadian yang juga merupakan rumah Margaret di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, Bali. Kedua tersangka tiba di lokasi dengan pengamanan ketat dari petugas kepolisian. Ini adalah rekonstruksi pertama yang dilakukan dengan menghadirkan kedua tersangka secara bersamaan. Rekonstruksi akan memperagakan 81 adegan yang terjadi pada tanggal 16 Mei yang menggambarkan kejadian sebelum akhirnya Angelin dibunuh dan dikubur di halaman belakang rumah. Gimana ibu saksi-saksi melihat si Agus posisi lagi di mana? Lagi ngasih ayam, masih makan ayam, terus si Margaret sama si Angel ada di kamar. Terus setelah itu dia lagi ngasih makan anjing, lagi ngepel, terus pokoknya adegan-adegan yang tidak mengarah ke sana semua. Yang jelas hanya sebatas itu yang dilihat oleh saksi. 17 adegan ini Angel masih ada. Ya, masih ada dan masih terlibat dalam aktivitasnya ngasih makan ayam. Kuasa hukum Agustinus, Hotman Paris Hutapea, yang juga hadir di lokasi mengungkapkan bahwa pembunuhan Angelin memang sangat terencana. Jadi nggak mungkin di situ untuk sebagai tempat sampah, karena karena lubangnya itu di halamannya kandang ayam. Padahal sudut-sudut pekarangan kan banyak kalau mau ditaruh sebagai tempat sampah. Jadi jelas sekali kelihatan bahwa tidak benar pernyataan kuasa hukumnya anak buah si Hotman Sitompul yang menyatakan bahwa itu adalah untuk tempat sampah. Karena ini kan ada kandang, depannya ada pekarangannya, di tengah-tengahnya lubang itu dibuat. Padahal di belakang kandang ini sama di sudut pekarangan banyak tanah kosong yang bisa tempat sampah. Nah, namanya tempat sampah kan biasanya kan yang paling pojok gitu loh. Jadi memang sepertinya lubang ini benar-benar sudah direncanakan gitu. Selain 2 orang tersangka, rekonstruksi juga dilakukan dengan menghadirkan 2 orang saksi yang indekos di rumah Margaret, yaitu pasangan Handono dan Susiani. 2 anak Margaret, yaitu Yvonne Caroline dan Christina Telly Megawe, juga tampak hadir di lokasi untuk mendampingi ibu mereka. Sejauh ini, Polda Bali telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap apa motif utama dan adakah tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mendalami keterlibatan kedua anak Margaret. Tim Liputan, Metro TV. Keterlibatan keluarga MM dalam kasus pembunuhan Angelin terus bermunculan. Pengacara tersangka Agus, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan anak kandung Margaret Megawe, Yvonne, kerap menghubungi seorang pria asal Australia untuk membantu memberikan sejumlah dana untuk mencari Angelin. Adanya rencana P2 TP2A Bali untuk menghadirkan saksi dari Australia ke Polda Bali kian memperuncing dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak atas pembunuhan Angelin. Pengacara tersangka Agus, Hotman Paris Hutapea, membeberkan pada tanggal 16 Mei saat Angelin ditemukan hilang oleh pihak keluarga, Yvonne, kakak angkat Angelin, kerap menghubungi seorang warga negara Australia bernama Christopher untuk mendonasikan uang sebesar 150 juta rupiah untuk menebus Angelin yang diculik. Jadi Chris ini mengaku bahwa dia menerima dari seorang wanita yang mengaku bernama Ipon. Apakah itu Ipon benar atau tidak? Tapi dia dihubungi dan bahkan katanya orang yang mengaku Ipon ini men-forward SMS ancaman dari penculik yang mengatakan kalau uangnya tidak segera ditransfer ke BRI, maka penculik akan menghabisi Angelin. Sebelumnya Hotman juga menyebutkan adanya kejanggalan perilaku Yvonne Caroline Megawe pada hari pembunuhan Angelin pada Sabtu 16 Mei 2015 lalu. Pada sore hari usai Agus membantu Margaret mengubur jasad Angelin, sosok tiba-tiba muncul di rumah ibunya. Agus tidak kenal dengan Yvonne. Yvonne kalian tahu kan? Putrinya tahu apanya tuh? Tapi di hari tanggal 16 sore tiba-tiba Yvonne datang ke rumah itu.
Itulah pertama kali Agus kenal sama Ivon, dan itulah pertama kali Ivon datang ke rumah itu. Hingga pertanyaannya, kenapa datang pada saat sorenya terjadi, siangnya sudah terjadi pembunuhan? Atas kejanggalan tersebut, Hotman mendesak polisi untuk menyita alat komunikasi seluruh keluarga Margaret dan menelusuri jejak komunikasi Margaret dengan keluarganya. Pihaknya pun meyakini pembunuhan terhadap Angeline merupakan konspirasi yang pelakunya lebih dari satu orang. Tim Liputan Metro TV.